Halo, ketemu lagi dengan saya Sakaf Basri di Double Omset. Kali ini saya akan coba bahas mengenai copywriting. Nah, apa sih copywriting itu dan kenapa itu penting? Copywriting pada dasarnya adalah serangkaian kalimat, kata-kata, awalnya berupa kalimat yang bisa menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi copywriting itu bisa berupa teks ya, kata-kata memang, atau bisa berupa audio seperti apa, suara aja, atau video seperti ini yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Basically copywriting ini kita gunakan sih sehari-hari untuk mempersuasi seseorang ya. Mulai dari supaya anak-anak nggak celaka misalnya. Misalkan anak-anak ada yang suka bermain di kolong meja yang dekat stop kontak listrik yang cukup bahaya. Kita bisa melakukan dua hal ya. Pertama, jangan di situ. Nah, itu biasanya mereka tetap main di situ kalau dibilang jangan. Atau saat itu enggak, tapi besoknya gitu lagi. Nah, copywriting itu lebih menggerakkan. Apalagi kalau ditambah storytelling, ada cerita di balik itu. Misalkan gini, ada anak yang suka main di kolong meja itu, kita ceritain gini. Kita masuk ke kolong situ bersama dia, terus kita cerita, dulu ayah punya temen waktu masih kecil, dia suka main di kolong meja, ternyata pas dia lagi main ada colokan listrik yang itu tuh, yang itu dipegang sama dia. Nah, pas dipegang, dia kesetrum. Sakit banget rasanya. Sehingga dia harus tarik baru dia berhenti. Setelah itu, dia lemes banget. Sampai nggak bisa makan. Nah, setelah itu dia nggak berani lagi masuk ke kolong meja. Itu namanya colokan listrik. Bahaya banget kalau kepegang. Kamu hati-hati ya. Nah, eh storytelling dan copywriting seperti itu tuh menggerakkan si anak ya. Biasanya mereka akan takut ya dan ingat selalu, dibanding kalau kita cuma bilang jangan di situ atau jangan main di situ. Nah, di dalam sales itu copywriting mempunyai peranan yang sangat penting. Baik kita membuat caption dari postingan di Instagram atau TikTok, atau kita membuat skrip video, itu juga ada copywritingnya biasanya. Nah, saya ingin memberikan tips yang nggak rumit dan simple banget untuk bisa dipakai oleh teman-teman, baik untuk di dunia event atau di dunia sales pada umumnya. Format copywritingnya saya sebut itu MPS. MPS. M-nya itu apa? M-nya masalah. P-nya perparah masalah itu. S-nya solusi. Jadi MPS. Masalah, perparah masalahnya, terus kasih solusi. Misalnya gini, saya udah buat contoh. Misalkan teman-teman itu sales ya di bidang otomotif ya, atau mobil, dan lagi mau bikin pameran mobil. Kita bisa bikin konten, kemudian copywritingnya seperti ini. Mau beli mobil pertama kamu, tapi khawatir karena nggak tahu teknis tentang permesinan mobil, takut ketipu dan bahkan terlanjur salah beli karena udah keluar uang ratusan juta rupiah. Nah, kali ini kamu bisa hadir ke pameran mobil bla bla bla. Nah, itu strukturnya MPS tuh. Mau beli mobil pertama kamu tapi takut karena nggak tahu teknis mobil, itu masalah. Diperparahnya dengan khawatir udah beli keluar ratusan juta rupiah tapi nggak cocok mobilnya dengan kamu. Solusinya apa? Hadiri pameran mobil bla bla bla. Itu contoh ya. Atau misalkan kalau teman-teman adalah event organizer atau wedding organizer, bisa kita bilang gini, tanggal wedding sudah dekat tapi perlengkapan urusan weddingmu masih belum kelar. Itu kan problem. Khawatir acara jadi berantakan dan dikomplain oleh dua keluarga. Nah, itu diperparah. Solusinya apa?
Nah, saatnya kamu pakai wedding organizer bla bla bla. Urusan wedding kamu akan cepat selesai dan kamu akan menikmati prosesnya. Kira-kira seperti itu. Itu format MPS. Ya, itu saya kira. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada yang ingin dibahas mengenai seputar digital marketing dan bisnis, boleh ya komen di bawah, atau ada pertanyaan apapun juga saya usahakan untuk saya jawab semaksimal mungkin. Terima kasih, sampai ketemu.